Selamat siang semuanya, selamat belajar dari rumah. Imunologi kali ini membahas tanggap kebal terhadap infeksi parasit. Dan sebelumnya saya ingatkan supaya di-subscribe channelnya. Ada banyak jenis parasit yang ini kemudian berbeda dalam hal kontak dengan host. Perbedaan kontak ini terjadi karena perbedaan site infeksinya. Terdapat pula perbedaan ukuran dan juga perbedaan struktur dari parasit itu. Dan ini menyebabkan perbedaan respon imunologis dari inang terhadap parasit. Namun demikian, hubungan antara inang dengan parasit telah berlangsung begitu lama, mungkin ribuan tahun, dan mereka telah beradaptasi. Sehingga infeksi parasit ini tidak sebrutal infeksi virus dan bakteri yang mungkin bisa menyebabkan kematian dalam waktu yang cepat terhadap inangnya. Karena parasit memerlukan waktu lebih lama untuk bereproduksi atau bereplikasi, maka parasit akan justru rugi kalau inangnya mati dalam waktu cepat. Sehingga parasit yang sukses adalah parasit yang bisa berhasil masuk ke dalam inang tanpa diketahui dan tidak menimbulkan respon yang berlebihan dari inang. Memang betul ada perlawanan dari sistem imun inang, tapi parasit berhasil menekannya. Parasit bisa saja memperlambat atau menunda respon imun dari inang. Meskipun parasit menekan sistem imun, parasit tetap membiarkan beberapa mekanisme imun itu tetap berjalan untuk menghindari infeksi sekunder. Yang mana infeksi sekunder bisa saja membahayakan hidup dari inang, dan ini juga mengancam keberlangsungan hidup parasit. Karena parasit dan inang sama-sama hewan, sehingga ada kemiripan stokin. Jadi mekanisme imun yang tetap berjalan justru menguntungkan bagi parasit. Misalnya Trypanosoma brucei ini malah senang kalau ada interferon gamma. Dan hadirnya interleukin 2 ini malah memacu pertumbuhan Leishmania amazonensis. Secara umum respon imun terhadap parasit terbagi menjadi respon innate atau bawaan dan respons adaptif. Sekarang kita membahas respons imun terhadap protozoa. Respons innate terhadap parasit ini mirip dengan respons innate terhadap virus maupun bakteri. Dan respons innate ini adalah hasil dari kondisi innate atau bawaan dari parasit maupun dari inang. Sehingga manifestasinya ini sangat bervariasi pada tiap individu inang terhadap masing-masing jenis parasit. Misalnya memang sudah bawaan bahwa sapi ndama dari Afrika ini memang tripanotoleran, artinya dia kebal terhadap infeksi trypanosoma. Kondisi lain yang mempengaruhi kekebalan innate ini atau kekebalan bawaan ini misalnya adalah umur, jenis kelamin, atau ras. Respons imun adaptif terhadap protozoa ini kita bisa bagi menjadi respons imun yang dibantu oleh antibodi dan respon imun yang cell-mediated immunity. Peran antibodi lebih banyak ditujukan untuk mengatasi infeksi protozoa ekstraseluler. Antibodi berperan dalam opsonisasi, aglutinasi, dan imobilisasi parasit. Antibodi juga mampu menghambat replikasi protozoa. Antibodi bersama komplemen ini menangkap parasit dan diserahkan ke sel T sitotoksik untuk dibunuh. Kerjasama peran antibodi misalnya juga terlihat pada infeksi Trichomonas vaginalis. Jadi IgE memicu reaksi alergi, kemudian meningkatkan permeabilitas vaskuler, sehingga IgG yang lebih besar ini bisa merembes masuk ke site infeksi. Kemudian imunoglobulin G mengimobilisasi dan mengeliminasi parasitnya. Pada respons imun terhadap protozoa, mekanisme CMI lebih berperan pada parasit intraseluler. Misalnya pada infeksi Babesia yang menyerang eritrosit. Peptida Babesia akan ditampilkan pada permukaan sel eritrosit. Keberadaan antigen di permukaan eritrosit ini mengundang opsonisasi, kemudian akan difagosit. Eritrosit yang terinfeksi Babesia bisa juga dieliminasi melalui respons antibody dependent cell mediated. Respons dari sel T helper 1
bisa memberikan kekebalan protektif terhadap api kompleksa seperti Cryptosporidium, Eimeria, Neospora, Plasmodium, dan Toxoplasma. Pada parasit yang tidak dapat dihancurkan secara intraseluler, artinya ketika di fagosit tidak bisa dibunuh, maka peran T helper 1 ini menjadi penting. Jadi momennya adalah ketika parasit itu keluar dari sel untuk menginfeksi sel baru, dia ditangkap oleh antibodi dan komplement untuk dihancurkan. Nah, parasit di dalam sel tinggal di dalam vakuola yang disebut parasitophorus vakuol. Dengan peran dari interferon gamma, maka vakuola lisosom yang ada di makrofag dapat difusikan dengan vakuola parasitophorus sehingga parasit dapat bertemu enzim lisosom untuk menjadi lisis atau dihancurkan. Makrofag juga punya senjata andalan yang disebut radikal nitrogen. Sementara peran sel lain, misalnya sel T sitotoksik, ini bisa membunuh takizoid toksoplasma ataupun sel yang terinfeksi ketika dia berkontak. Jadi lagi-lagi patogen itu bisa mengelak atau mengelabui inang. Misalnya pada kasus infeksi toksoplasma seperti pada gambar yang sebelah kiri. Ketika ada takizoid yang bebas, makrofag akan memfagosit. Namun demikian, takizoid ini akan tetap merasa aman di dalam vakuola karena dia mampu memblok maturasi dari fagosom. Bahkan sampai takizoid itu bisa bereplikasi, memperbanyak diri. Bahkan Toxoplasma gondii bisa mendorong apoptosis makrofag, artinya kematian makrofag ini dipercepat oleh Toxoplasma. Pada saatnya nanti sistem imun sudah lebih baik, dan artinya Toxoplasma ini keberadaannya sudah diketahui, maka takizoid ini akan berubah menjadi kista bradyzoid. Dalam keadaan sebagai kista bradyzoid, Toxoplasma lebih aman karena kista ini lebih sedikit imunogenik. Artinya bahwa kista bradyzoid ini lebih senyap atau tidak menimbulkan kecurigaan bagi sistem imun inang. Di sini disajikan beberapa mekanisme parasit dalam mengelabui sistem imun inangnya. Misalnya Toxoplasma gondii mampu menghindari neutrofil dan fagositosis. Bahkan Theileria parva bisa menginvasi dan menghancurkan sel T. Plasmodium bisa menekan kemampuan sel dendritik dalam mengolah antigen. Beberapa protozoa juga bisa mengganti antigen permukaannya secara cepat dan berulang-ulang. Ini namanya semacam gerilya antigen. Bahkan protozoa itu ada yang bisa menyamar. Dia melapisi permukaan selnya dengan protein inang, sehingga tidak lagi dikenali sebagai benda asing. Protozoa juga ada yang mampu memproduksi substrat yang imunosupresif. Namun sebagaimana sudah dijelaskan di depan bahwa imunosupresi itu justru tidak menguntungkan bagi parasit, karena akan mengundang infeksi sekunder yang bisa membahayakan inangnya. Karakteristik infeksi cacing atau helmin ini berbeda dengan karakteristik infeksi protozoa. Protozoa bereplikasi di dalam tubuh inang, artinya satu protozoa yang masuk akan menjadi banyak sekali protozoa yang menginfeksi. Namun cacing tidak demikian. Satu cacing yang masuk, maka di dalam tubuh juga akan ada satu cacing. Sehingga kebanyakan infeksi cacing adalah infeksi yang ringan sampai sedang. Infeksi yang berat ataupun bahkan infeksi yang fatal biasanya hanya terjadi pada infeksi aksidental, artinya patogen itu, cacing itu tidak biasa pada inang yang diinfeksinya, sehingga inang yang diinfeksi ini kaget, sehingga memberikan respon yang berlebihan. Atau juga infeksi yang dalam jumlah terlalu banyak, overdosis atau dosisnya sangat besar, menelan telur dalam jumlah yang sangat banyak. Artinya bahwa cacing ini sebetulnya sudah teradaptasi dengan inangnya, sehingga dia mampu menjaga inangnya itu tetap awet
hidupnya lama karena cacing memerlukan waktu yang lama untuk bereproduksi. Artinya mulai dari menginfeksi hingga dia bertelur, dia akan butuh waktu yang lama sehingga dia harus awet-awet itu inangnya. Respons inang terhadap helmin ini dipengaruhi oleh karakteristik bawaan dari inang dan juga karakteristik si cacing atau helmin. Bahkan infeksi yang sedang berjalan itu menentukan imunitas bawaan dari inang terhadap helmin. Keberadaan cacing yang sudah established atau sudah mapan di inang itu akan menghambat datangnya parasit baru yang infeksi. Terjadi pula persaingan antar spesies cacing sehingga ini menentukan lokasi dari masing-masing spesies, lokasi infeksinya, kemudian jumlahnya dan proporsinya. Faktor bawaan dari inang yang mempengaruhi kekebalan terhadap parasit misalnya adalah umur, jenis kelamin, dan genetik. Dan ada satu lagi keunggulan dari mamalia adalah bahwa mamalia memiliki enzim kitinase yang ini mendegradasi kitin. Sedangkan kitin ini banyak terdapat di kutikula helmin, sehingga ini diharapkan enzim kitinase ini mampu menghancurkan kutikula. Respon imun adaptif terhadap helmin ini juga ditentukan oleh lokasi infeksi cacing itu. Cacing yang berada di jaringan akan bertemu dengan eosinofil untuk dihancurkan. Sedangkan cacing dewasa yang menempel di mukosa ini diusir oleh imunoglobulin E dan mekanisme berperantara sitokin untuk dikeluarkan. Cacing dan larva cacing memiliki kutikula yang tebal sehingga ini sulit untuk ditembus oleh perforin maupun kompleks komplement. Berkat perantara sel T helper 2 terjadi lonjakan imunoglobulin E dan eosinofil. Dengan adanya lonjakan imunoglobulin E, maka reaksi ini mirip dengan reaksi hipersensitivitas tipe 1 atau alergi. Mengingat tebalnya kutikula yang tidak mungkin ditembus, maka imunoglobulin E dan eosinofil ini menyerang bagian titik lemah yang tidak terbungkus kutikula, misalnya dalam saluran pencernaan. Eosinofil dibantu makrofag sebagai tentara utama ini menyerang cacing yang sudah terbungkus oleh imunoglobulin E. Jadi kedua sel ini memiliki reseptor Fc gamma atau CD23, ya, kemudian menghancurkan parasit. Makrofag yang menempel pada helmin melalui imunoglobulin E ini berubah menjadi M1. M1 memiliki perangkat-perangkat penghancuran seperti enzim lisosom, oksidan, interleukin 1, leukotriene, prostaglandin, dan platelet activating factor. Pasukan pelapis 2-nya adalah M2 jika M1 gagal. M2 memiliki plan B, yaitu kalau larva itu tidak bisa dibunuh oleh M1, dia akan selubungi dengan kolagen sehingga terjadi radang granulasi. Selanjutnya, bagaimana peran eosinofil? Eosinofil dipanggil oleh kemoatraktan. Setelah eosinofil menempel pada cacing melalui imunoglobulin E, dia akan merilis isi granulnya yang berupa enzim, oksidan, nitrik oksid, dan juga ada granul tertentu yang mengandung kristalin dan ini mampu merusak kutikula. Eosinofil juga memiliki substrat yang letal untuk cacing, yaitu protein kationik dan juga neurotoksin. Pada cacing parasit yang hidup di mukosa, ini melibatkan respons dari imunoglobulin E dan juga sel emas. Selanjutnya, serbuan eosinofil dibantu dengan kontraksi peristaltik yang lebih cepat diharapkan dapat mengusir cacing. Selanjutnya, kita beralih pada respons imun terhadap arthropoda parasit atau ektoparasit. Pada gambar terlihat ada seekor anjing yang merasa biasa saja dengan infeksi caplak di matanya, di kelopak mata. Melalui salivanya, parasit memberikan substrat untuk mengurangi respons inang, sehingga inang tidak merasa gatal atau risih atau sakit ketika digigit. Jadi,
Saliva ektoparasit tidak hanya berisi enzim-enzim pencernaan. Senyawa yang meminimalisir respons inang tersebut, misalnya kininase, ini menganjurkan bradikinin, sehingga ini menghambat terbentuknya persepsi rasa sakit ataupun gatal. Juga ada histamin binding protein yang ini menghambat kerja histamin. Respons imun terhadap saliva ektoparasit kita bisa kelompokkan menjadi 3 respons, yaitu berikut ini. Molekul protein dengan berat molekul rendah ini tidak bersifat antigen mungkin, tetapi dapat menjadi hapten, dan ini memicu respons dari T helper 1. Dan dalam jumlah yang cukup banyak, ini bisa menimbulkan delayed hypersensitivity. Antigen lainnya mungkin berikatan dengan sel Langerhans epidermal dan menginduksi cutaneous basophil hypersensitivity. Respons yang ketiga adalah dari sel T helper 2 yang memunculkan produksi imunoglobulin E dan reaksi hipersensitivitas tipe 1. Ini yang kemudian menimbulkan rasa sakit atau pruritus. Demikian sekilas respon imun terhadap parasit. Jangan lupa like videonya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.